dengan sesaat Anda sudah fitnah habaib kemana-mana sekarang. Tanggung jawab nanti sama Rasulullah. Kami datang ke Indonesia bukan untuk menjajah kepada Anda, tapi kami dan datuk kami semuanya datang kepada Anda untuk mencetak ulama, kiai-kiai ada di Indonesia ini. Kami tidak pernah ambisi dengan jabatan, kami tidak itu. Kami tidak pernah dididik untuk benci kepada siapapun. What? Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Itu tadi adalah Taufik Assegaf, Ketua Robitoh Alawiyah, asosiasi atau lembaga para habaib di Indonesia. Yang pertama dia mengatakan, awas nanti Rasulullah marah gitu kan. Yang kedua dia mengatakan bahwa para habaib datang ke sini untuk mencetak ulama gitu. Tidak diajarkan kebencian gitu. Yang pertama, awas Rasulullah marah. Yang memfitnah habaib itu siapa? Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani itu justru dalam konteks mengingatkan para habaib dan kita semuanya dengan tindakan atau riset ilmiah yang terukur dengan ilmu pengetahuan agama yang ada. Justru menurut saya sebaliknya, seandainya ini sudah diingatkan tetapi kemudian tidak meresponnya dengan baik, tidak berusaha mencari kebenaran secara hakiki, justru bisa jadi yang terbalik, justru bisa jadi yang dimarahin adalah orang yang tidak merespon ilmu pengetahuan ini. Kalau sudah mengaku-ngaku dzurriyyah Nabi Muhammad SAW, tapi ternyata bukan. Sudah diingatkan dengan ilmu pengetahuan, malah justru sebaliknya marah-marah kepada yang mengingatkan. Bukankah bisa jadi justru yang dimarahi adalah para habaib seandainya bahwa benar-benar mereka tidak tersambung dzurriyyahnya kepada Nabi Muhammad SAW? Ya kan, ibarat ada orang yang selama ini mempercayai tentang si A dzurriyyahnya si B bertahun-tahun, kemudian datang seorang yang mengatakan, membuat catatan bahwa ini kamu bukan dzurriyyahnya B, malah mentang-mentang. Justru yang kena hukum adalah yang diperingatkan tidak mau. Kan begitu. Jadi jangan buru-buru mengklaim memfitnah habaib, enggak ada yang fitnah kok. Itu ilmu pengetahuan sesuai dengan ilmu sanad, kan begitu. Itu bukan persoalan keyakinan ya. Bagaimana mau yakin ketika kemudian tidak mampu menunjukkan sanad yang sah, sanad yang wajar, sanad yang semestinya sebagaimana ilmu sanad nasab. Kan begitu. Bukan sedang tidak percaya dengan para habaib ini, tapi tidak percaya dengan habaib dzurriyyahnya Nabi, kan begitu. Ibarat orang tidak percaya hadis, bukan tidak percaya kepada perkataannya Rasulullah, sabdanya Rasulullah, tapi tidak percaya tentang sebuah pernyataan yang diklaim sebagai sabdanya Nabi, tapi ternyata bukan. Ketika diingatkan itu bukan sabda Nabi, apa sedang memfitnah Nabi? Bukan. Itu sedang mengingatkan orang yang mengklaim diri mencatut nama Nabi, diklaim sebagai sebuah hadis. Itu yang salah, yang berpotensi kena hukuman adalah orang yang mengklaim ngaku-ngaku itu. Nah, kita memang belum tahu persis atas dasar riset ilmiahnya Kiai Imad. Maka untuk menjawabnya ya harus dengan ilmu pengetahuan. Taufik Assegaf, Ketua Robitoh Alawiyah, asosiasi atau lembaga para habaib di Indonesia. Yang pertama dia mengatakan, awas nanti Rasulullah marah. Yang kedua dia mengatakan bahwa para habaib datang ke sini untuk mencetak ulama, tidak diajarkan kebencian. Yang pertama, awas Rasulullah marah. Ia menfitnah baik itu siapa Usman Al-Bantani itu justru dalam konteks mengingatkan para habaib dan kita semuanya dengan tindakan atau riset ilmiah yang terukur. Jangan dengan klaim-klaim semacam itu. Satu, yang kedua, Pak Taufik Assegaf juga mengatakan bahwa para habaib datang ke sini untuk mencetak ulama. Sejarah mana, bro? Para habaib datang ke Indonesia awal abad 19, tahun 1900-an. Itu karena persoalan politik di Timur Tengah, adanya pergolakan pemberontakan kaum Wahabi di Saudi Arabia,
yang kemudian membuat sebagian orang-orang Arab termasuk para habaib lari ke luar negeri termasuk ke Indonesia. Kedatangan mereka ke Indonesia adalah dalam konteks mengungsi, mencari, mengamankan diri. Ini saya dapatkan keterangan ini dari Gus Yahya Khalil Stakuf, ya, Ketua Umum PBNU. Videonya sudah sempat viral sejak setahun yang lalu. Jadi menurut saya orang pertama yang mendegradasi tentang harkat dan martabat eksistensi para habaib di Indonesia justru Ketua Umum PBNU dengan mengatakan bahwa kelompok habaib ini adalah kelompok bangsa Arab gelombang kedua yang datang ke Indonesia dalam konteks pengungsian, mengungsi karena keributan politik, peperangan yang terjadi di negara asalnya di Arab. Begitu. Nah, kelompok pertama yang datang ke Indonesia betul-betul untuk berdakwah, menyebarkan Islam, menyebarkan peradaban sesuai dengan agama Islam adalah kelompoknya Wali Songo yang datang ke Indonesia pada abad 15 Masehi, sekitar tahun 1600-an, yaitu eranya Wali Songo. Nah, kalau itu, kelompok itu adalah betul datang ke Indonesia dalam konteks berdakwah. Tapi kelompok habaib yang datang ke Indonesia pada tahun 1900-an awal itu konteksnya adalah mencari keamanan, pengungsian. Ini kata Gus Yahya Khalil Stakuf. Silakan disimak videonya, banyak itu, masih banyak di YouTube. Sesuai dengan ilmu pengetahuan agama yang ada, justru menurut saya sebaliknya, seandainya ini sudah diingatkan tetapi kemudian tidak meresponnya dengan baik, tidak berusaha mencari kebenaran secara hakiki, justru bisa jadi yang terbalik, justru bisa jadi yang dimarahi adalah orang yang tidak merespon ilmu pengetahuan ini. Kalau sudah mengaku-ngaku zuriat Nabi Muhammad SAW, tapi ternyata bukan, sudah diingatkan dengan ilmu pengetahuan, malah justru sebaliknya marah-marah kepada yang mengingatkan. Ya, yang ketiga, yang terakhir, kami tidak pernah diajarkan kebencian. Lalu yang sekian lama keluar-keluar ini rezim zalim, Presiden Jokowi dikatakan jokodok, Gus Dur dikatakan buta mata, buta hati. Yang terakhir Habib Muda mengatakan anjing, babi, curut terhadap Kiai NU. Itu siapa yang mengajarkan? Katanya dia tidak diajarkan kebencian. Siapa yang mengajarkan itu semua? Dan Robito Alawiyah tidak pernah memperingatkan mereka semuanya. Robito Alawiyah diam terhadap oknum-oknum habaib yang menebarkan kebencian dan permusuhan kepada ulama-ulama di tanah Nusantara ini. Itu tadi adalah Taufik Assegaf, Ketua Robito Alawiyah, asosiasi atau lembaga para habaib di Indonesia. Yang pertama dia mengatakan, awas nanti Rasulullah marah, gitu kan. Yang kedua dia mengatakan bahwa para habaib datang ke sini untuk mencetak ulama, gitu. Tidak diajarkan kebencian. Gitu. Yang pertama, awas Rasulullah marah. Yang memfitnah habaib itu siapa? Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani itu justru dalam konteks mengingatkan para habaib dan kita semuanya dengan tindakan atau riset ilmiah yang terukur. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya.